Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Arif Juliansa. Jika teman-teman menyukai video kali ini, silakan tekan like, kemudian subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, selamat datang di tutorial menyelesaikan tugas wajib baca 2 jilid 1. Nah, di sini kita akan membahas mengenai mendimensi elemen struktur dan perencanaan plat. Nah, kita lanjut saja. Pertama yang kita rencanakan yaitu balok. Nah, di mana balok ini memiliki ketentuan teman-teman, yaitu di mana P total dibagi L total. Jika hasilnya kurang dari 1,5, maka kita menentukan balok melintang dan balok memanjangnya dengan L per 12. Nah, kalau lebih dari 1,5 kita menggunakan L per 14. Nah, setelah hasilnya kita dapat, nah barulah kita sesuaikan hasil perhitungan kita dengan tabel profil konstruksi baja. Nah, di sini saya mendapatkan balok melintang 500 kali 300 kali 11. Nah, untuk balok memanjang yaitu 600 kali 200 kali 13. Nah, selanjutnya kolom. Nah, di kolom ini seperti biasa teman-teman, rumusnya ya, tinggal kita taruh angka saja yang sesuai dengan perhitungan kita. Nah, di sini dalam perencanaan elemen kolom, nah kita setelah mendapatkan hasilnya, kita sesuaikan dengan tabel profil baja, tapi di sini kita menggunakan king cross dan queen cross, di mana kolom tengah itu kita menggunakan king cross, kemudian kolom tappingnya kita menggunakan queen cross, gitu teman-teman. Nah, setelah ini barulah kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke perencanaan plat, dimana perencanaan plat ini biasa teman-teman, kita tinggal langsung L-nya berapa, kemudian B baloknya berapa, balok melintangnya berapa, terus kita masukkan di dalam rumus yang sudah ada di pendahuluannya. Kemudian di sini setelah kita dapat hasilnya, nah kita tentukan hanya ini harus berada di tengah-tengah antara H min dengan H maksimal kita. Nah, yang saya dapat di sini yaitu 130 mm. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pembebanan plat, di mana beban hidup bisa kita dapatkan sesuai dengan ketentuan. Kemudian beban mati ini kita dapatkan dari beban sendiri plat ya, tadi yang kita hitung. Kalau di sini saya dapatnya 130 mm. Nah, teman-teman mungkin mungkin teman-teman 90 mm, 80 mm sesuai dengan beban sendiri plat yang teman-teman dapatkan. Kemudian beban spesi, beban keramik, kemudian beban plafon. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya di sini saya dapatnya 459 kg per meter persegi. Nah, kemudian QO ini kita dapatkan dari 1,2 dikali dengan 459, yaitu beban mati, ditambah dengan 1,6 dikali dengan beban hidup, yaitu 250 kg. Nah, selanjutnya kita menghitung momen plat. Nah, cara menghitung momen platnya adalah dengan menentukan mana
plat tipe 1 dan mana plat tipe 2, karena ini akan menentukan mana yang akan kita hitung terlebih dahulu. Oke, lanjut. Karena saya sudah menentukan yaitu plat tipe 1 saya yaitu 7.000 per 6.000, dan setelah saya bagi saya dapatkan yaitu 1,175. Nah, sehingga setelah saya lihat di tabel ternyata 1,175 ini tidak dapat. Nah, sehingga nilai X untuk tumpuan terjepit di 4 sisinya nilai X diperoleh dengan cara interpolasi. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel selanjutnya. Nah, setelah melihat di tabel, karena nilai beta saya berada di antara 1,1 dan 1,2, maka nilai yang saya ambil itu yang saya lakukan atau interpolasi itu antara nilai 25 dan 28. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di perhitungan. Nah, setelah itu teman-teman bisa memasukkan angka-angka yang dari tabel seperti 25, 21, 59, 54 ke dalam perhitungan, dan teman-teman bisa menghitung seperti biasanya. Kalau menurut saya di sini teman-teman tinggal memasukkan saja ya. Seperti angka 1,1, 1,2 itu adalah angka yang ada di tabel. Nah, sedangkan angka 1,175 itu adalah angka hasil dari beta yang kita dapatkan. Nah, karena angka yang kita dapatkan itu antara 1,1 dan 1,2, maka yang kita pakai yaitu angka 1,1 dan 1,2. Itulah asal datangnya angka 1,1 dan 1,2. Nah, setelah nilai X kita dapatkan yaitu 27,25, kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk mendapatkan MLX, yaitu 0,001 kali QU kali ln X pangkat 2 kali X, sehingga didapatkanlah hasilnya yaitu 8,418. Nah, nilai ini kita pakai untuk menghitung penulangan plat lantai plat tipe 1, yaitu penulangan lapangan arah X. Kita lanjut ke perhitungan penulangan plat lantai, di mana kita akan menghitung plat tipe 1 penulangan lapangan arah X, di mana kita sudah mendapatkan MLX tadi sebesar 8,418 kN meter. Nah, tulangan yang kita gunakan yaitu tulangan D10. Selanjutnya saya rasa teman-teman sudah paham. Kita hanya perlu memasukkan angka sesuai dengan permintaan rumus tadi. Oke, selanjutnya kita langsung ke hasil. Saya rasa hasilnya kita dapatkan tulangan yang kita pakai yaitu D10 dengan jarak tulangan 175 mm. Nah, oke, selanjutnya perhitungannya sama seperti yang tadi. Tinggal setelah perhitungannya selesai, tinggal kita masukkan ke dalam tabel perhitungan plat. Oke, demikian tutorial yang coba saya share. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas wajib struktur baja 2. Kita sama-sama belajar. Kalau ada kekeliruan dalam video ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Akhir kata, billahi fi sabil haq, fastabikhurat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.